Islam itu adalah ada yang namanya istinja. Kita diajarkan setiap kali usai menunaikan hajat dalam tanda kutip, buang air besar atau air kecil, kita diperintahkan untuk istinja. Nah, itu bagaimana ketentuannya, pembahasannya seperti apa? Itu yang akan kita bahas sekarang. Pertama, kita harus paham bahwasanya kewajiban istinja ini adalah ketika keluar sesuatu yang basah dari dua jalan kita. Dari dua jalan. Jalan depan maupun jalan belakang, atau kubul dan dubur. Kubul jalan bekal, jalan depan, kemaluan kita. Kemudian dubur, jalan belakang. Selain mani, kalau mani sudah kita sebutkan pada materi sebelumnya, ketika keluar maka tidak mewajibkan wudu, ya, tapi mewajibkan mandi. Tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Jadi kalau orang keluar mani, maka kewajibannya adalah mandi, seperti itu. Nah, istinja ini dengan menggunakan air yang suci mensucikan sampai tempatnya itu bersih, sampai tempat keluarnya itu bersih, seperti itu. Atau bisa juga menggunakan 3 buah batu. 3 buah batu, ya. Batu pertama diusapkan, batu kedua diusapkan, batu ketiga diusapkan sampai tempatnya itu bersih, keset, seperti itu. Atau bisa juga dengan menggunakan dua-duanya. Jadi menggunakan batu dulu, 1, 2, 3, kemudian setelahnya baru menggunakan air. Dan posisinya sama dengan batu. Jadi seumpama batu adalah setiap segala sesuatu yang bisa mencongkel, yang suci, yang keras dan tidak dimuliakan. Seperti apa? Seperti tisu misalnya, bisa ini digunakan untuk beristinja. Kalau kita di Indonesia air banyak, tapi di negara-negara lain belum tentu air banyak seperti di negara kita Indonesia. Nah, jadi bisa juga menggunakan media yang seperti batu, yang bisa mencongkel, yang suci, yang keras, padat dan tidak dimuliakan. Nah, jadi yang paling utama daripada istinja ini, tata caranya adalah dengan menggunakan kedua-duanya. Jadi istinja dulu menggunakan batu, baru kemudian menggunakan air. Itu yang paling utama, mengumpulkan 2 cara tersebut. Nah, kita akan membahas cara beristinja dengan menggunakan air terlebih dahulu. Caranya adalah dengan mengguyurkan air, menyiramkan air ke tempat keluar sampai tempat keluarnya itu bersih. Jadi kalau kita biasanya ya, satunya menyiramkan, satunya membersihkan. Jadi menggosok-gosok sampai bersih, seperti itu. Jadi satunya nyibuk air, menyiramkan ke tempat keluar, kemudian tangan satunya, tangan kanan seperti itu, tangan kiri membersihkan. Nah, itu kalau menggunakan air. Bagaimana kalau menggunakan batu? Kalau menggunakan batu adalah dengan mengusapkan batu tersebut. Jadi minimalnya adalah dengan 3 batu. Jadi kita menyediakan 3 batu, ya, menyediakan 3 batu, kemudian diusapkan usapan pertama, kemudian usapan dengan batu kedua, dan usapan dengan batu ketiga. Nah, seperti itu. Kalau seandainya bersih ya sudah. Tapi kalau seandainya masih belum cukup, maka ditambah lagi. Kalau seandainya 4 sudah bersih, maka diganjilkan menjadi 5. Kalau 6 sudah bersih, maka diganjilkan menjadi 7. Sunahnya seperti itu. Nah, dan memang begini, istinja dengan menggunakan semacam batu itu tidak sebersih ketika beristinja dengan menggunakan air. Tentunya masih ada ya sisa-sisa dikit yang itu tidak bisa dibersihkan kecuali dengan menggunakan air. Itu bagaimana itu? Kalau seandainya sholat dalam kondisi seperti itu, maka yang hukumnya adalah ma'fu. Jadi misalnya ada orang istinja dengan menggunakan batu, 3 buah batu, dibersihkan 1 usapan, 2 usapan, 3 usapan bersih. Tapi ada sisa sedikit yang itu tidak bisa dibersihkan kecuali hanya dengan menggunakan air. Maka bagaimana itu? Sholat dengan kondisi seperti itu boleh. Itu adalah boleh, dimaafkan, dimaafu hukumnya. Nah, dan tadi kita sebutkan bahwasanya media yang digunakan untuk istinja adalah air dan batu atau yang seperti batu.
dari benda-benda yang bisa mencongkel, ya, yang padat, yang keras, kemudian juga yang suci dan tidak dimuliakan. Contoh benda yang bisa mencongkel itu seperti apa? Ini tisu, kain kering, ya, ini bisa mencongkel. Adapun kaca, tidak bisa itu. Kaca kan keset kan, nggak bisa mencongkel itu. Kemudian juga bambu, ini juga tidak bisa mencongkel. Lah, kemudian contoh yang tidak padat itu adalah lumpur. Jadi tidak bisa orang beristinja dengan menggunakan lumpur. Gimana itu nyongkelnya itu? Tidak bisa, tidak padat. Nah, kemudian contoh yang tidak dimuliakan adalah yaitu batu ini. Karena ada sesuatu yang dimuliakan yang tidak bisa digunakan dan tidak boleh, bahkan haram digunakan untuk beristinja. Misalnya kertas-kertas yang bertuliskan ilmu agama, tidak boleh misalnya nyobek buku pelajaran agama kemudian dibuat istinja, nggak boleh. Bahkan ini pelecehan dan menjadikan pelakunya murtad. Begitu juga ya, makanan, roti misalnya, ini tidak boleh ambil roti, jadi habis dari Indomaret beli sari roti dibuat istinja, tidak boleh. Karena apa? Makanan ini adalah sesuatu yang dimuliakan untuk dimakan, maka tidak boleh digunakan untuk beristinja. Jadi yang contoh benda yang tidak muhtaram, yang tidak dimuliakan, yang boleh digunakan untuk beristinja adalah seperti tisu, kemudian tadi kain yang kering itu bisa digunakan untuk beristinja, daun bisa digunakan untuk beristinja. Tuh. Nah, bagaimana kalau seandainya air kencing ini atau kotoran ini yang masih basah ini sudah melewati, kalau air kencing berarti, kalau laki-laki berarti melewati kepala zakar. Ini ada ketentuannya. Jadi kalau air kencing, jadi orang kencing itu kan biasanya kencing keluar, kemudian berhenti, kemudian netes sedikit, iya kan? Kalau laki-laki di kepala zakar. Nah, di situ kepala zakar itu yang kayak jamur itu, yang itu namanya kepala zakar. Ketika air masih di situ, air kencing masih di situ, maka masih bisa beristinja dengan menggunakan batu atau semacamnya. Tetapi apabila sudah melewati kepala zakar, air kencing yang melewati kepala zakar, jadi keluar, berhenti, kemudian netes sampai lewat kepala zakar, maka di sini tidak cukup menggunakan batu, tetapi harus menggunakan air. Tidak cukup menggunakan batu atau semisal batu, tetapi harus menggunakan air. Begitu juga apabila kotoran ya sudah melewati bagian yang menempel dari bokong. Jadi ini harus saya jelaskan ya kata-katanya biar dipahami sebagaimana mestinya. Jadi orang ketika duduk itu kan ada bagian yang terbuka menganga dari bokong kita itu. Nah, kalau seandainya sudah melewati itu tidak cukup menggunakan batu, tetapi harus menggunakan air. Tapi kalau seandainya belum sampai melewati itu bagian yang terlipat pada saat kita berdiri, itu kan ya nempel kan, yang bokong kanan dengan bokong kiri itu kan menempel. Ada bagian yang nggak kelihatan. Nah, kalau seandainya belum melewati bagian yang tidak kelihatan tersebut, maka masih bisa beristinja dengan menggunakan batu. Tapi kalau sudah melewati bagian itu, maka tidak cukup istinja dengan menggunakan batu, tetapi harus beristinja dengan menggunakan air. Ini paham ya panjenengan ini? Seperti itu. Ini penting, kenapa? Karena apabila seseorang istinjanya keliru, ya, istinjanya salah, nah, kemudian dia melaksanakan sholat, berarti sholatnya tidak sah. Karena sholat ini harus suci dari hadas besar dan hadas kecil, sedangkan dia berhadas kecil. Kalau kita istilahnya kepet itu. Nah, makanya harus diperhatikan. Nah, ini juga penting buat kita semuanya untuk mengajarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, habis kencing itu bagaimana istinja yang benar. Seperti itu. Nah, jadi itu, kalau seandainya air kencing sudah melewati kepala zakar bagi laki-laki, maka di sini tidak cukup menggunakan batu, tetapi harus istinja dengan menggunakan air. Bagaimana kalau seandainya kencing kemudian karena memang udaranya panas atau anginnya kencang sehingga sudah kering itu? Tadi kan kita sebutkan kalau masih basah berarti bisa menggunakan batu. Kalau seandainya sudah kering, jadi misalnya orang kencing nggak segera istinja,
kadang bawa HP ke kamar mandi gitu kan. Kemudian sudah kering. Bagaimana ini? Apakah boleh istinja dengan menggunakan batu? Tidak mencukupi, harus menggunakan air supaya istinjanya sah, seperti itu. Jadi itu adalah beberapa hal tentang istinja. Kemudian para ulama jadi